Oke, recording is on. Nah, jadi kita akan bahas tentang apa itu staking dan apa itu stake pool. Jadi yang belum mengerti staking dan belum tahu apa itu stake pool bisa nanti lihat apa sih itu. Apa itu staking. Jadi dalam Cardano cryptocurrency-nya namanya ADA, kalau boleh bilang ADA. Nah, ADA ini dia mewakili suatu saham dalam jaringan Cardano, dalam blockchain Cardano. Jadi kalau kita pegang ADA, kita sama kayak punya saham nih dalam blockchain Cardano. Seperti itulah. Nah, dengan ukuran stake yang proporsional, jadi kita punya ADA ini, kita jika melakukan stake, jumlah proporsionalnya ini yaitu jumlah porsi saham yang kita pegang. Seperti itu. Kalau sekarang yang seharusnya total supply 45 miliar dolar ya. Kalau boleh bilang miliar, kalau kita bilang kalau boleh bilang B ya, saya lupa itu. Susah kalau 00 itu. Pokoknya 45 biliun kalau salah, biliun ya. Biliun ada. Nah, yang beredar sekarang 32. Kita bisa cek di sini. Kita bisa cek di pool.pm. Di pool.pm kita bisa cek ya. Jadi ada sekarang 32 yang beredar. Nah, itu kalau kita pegang 1B berarti jumlah porsi saham yang kita pegang segitulah. Kalau kita ibaratkan dalam saham ya. Kalau diibaratkan dalam saham. Nah, di dalam Cardano kita bisa mendelegasikan atau pledge untuk pool operator. Itu lebih istilahnya ke pool operator untuk pledge. Kalau delegate itu lebih ke yang delegator. Nah, kita bisa mendelegasikan dan menjaminkan stake kita. Nah, ini yang menjadi dasar cara kerjanya Cardano. Cara kerja fundamentalnya blockchain Cardano. Nah, untuk memperoleh reward dalam blockchain Cardano ini, itu ada dua cara. Nah, caranya mendelegasikan ADA kita tadi ke stake pool, di mana dengan mendelegasikan kita tidak perlu online 24 jam 7 hari. Sedangkan kalau kita pengen menjalankan stake pool sendiri, kita perlu mengoperasikan server yang harusnya online 24 jam dan kita harus pantau terus. Nah, jadi ada dua cara. Kita cukup mendelegasikan atau kita mau mendirikan stake pool sendiri. Nah, mendirikan stake pool ini biasanya operatornya pasti akan pledge. Jadi menanamkan sahamnya dia dengan namanya pledge. Nah, biasanya pledge ini tidak akan diganggu gugat lagi dalam stake pool. Biasanya gitu. Supaya menjamin kalau stake pool ini akan terus jalan. Jadi dia otomatis nggak bakal jual tuh ADA yang di dalam situ. Seperti itu. Oke, jadi ada dua cara, dengan mendelegasikan atau dengan cara menjalankan stake pool sendiri. Nah, itu yang biasa disebut staking. Istilah untuk Cardano staking. Kalau istilah di Bitcoin, karena dia masih pakai proof of work, jadi istilahnya lebih ke mining. Nah, itu sih perbedaan istilah ya. Tapi pada dasarnya prinsipnya sama, di mana pemilihan slot leader yang akan menghasilkan blok, stake pool yang akan menghasilkan blok, itu tergantung resource-nya. Kalau proof of work, resource-nya memakai komputer power, yaitu untuk menghasilkan hashing rate, sedangkan proof of stake itu cukup dengan jumlah ADA yang kita punya. Jadi, seperti itu. Nah, dalam tahap ini,
jumlah stake yang didelegasikan ke stake pool itu merupakan cara utama protokol Ouroboros untuk memilih siapa yang harus mencetak blok selanjutnya di dalam blockchain dan menerima hadiah karena melakukan pencetakan blok tersebut. Semakin banyak stake yang didelegasikan ke stake pool, maka akan semakin besar kemungkinan untuk stake pool tersebut membuat blok di tahap selanjutnya. Dan imbalan atau reward yang diperoleh ini akan dibagikan nanti ke seluruh orang yang mendelegasikan stake ke pool itu dan operator pool itu sendiri. Kayak gitu. Nah, pada ujungnya, pada dasarnya satu stake pool itu dalam long term selalu pasti akan menghasilkan blok 5 dengan reward 5 sampai 6% APY, annual percentage yield ya. Jadi pada dasarnya semua stake pool ujung-ujungnya sama. Dia akan mengerucut ke 5 sampai 6%. Nah, yang membedakan stake pool yang stake gede dengan stake pool yang kecil yaitu lebih ke volatilitas menghasilkan reward. Stake pool yang kecil kemungkinan besok epoch selanjutnya mungkin tidak akan menghasilkan blok. Nah, di situ rewardnya nggak ada. Tapi setelah epoch selanjutnya, setelah dia luck-nya lebih besar, dia akan menghasilkan blok. Nah, rewardnya akan gede untuk para delegator karena jumlah delegatornya masih sedikit. Nah, oleh karena itu volatilitasnya untuk stake pool yang kecil lebih gede. Kadang kecil, kadang gede banget. Nah, ujung-ujungnya pasti akan mengerucut ke 5-6%. Dibandingkan dengan stake pool yang besar, dia akan rutin memproduksi, tapi rewardnya ya gitu-gitu terus. Mungkin mereka punya 100 ADA, nah nanti akan setiap epoch pasti menghasilkan selalu 0,05, 0,05, 0,05. Sedangkan untuk yang di stake pool yang kecil, jika dia tiba-tiba menghasilkan blok, boom, mungkin bisa langsung 5 ADA seperti itu. Nah, itu perbedaannya. Jadi tergantung semua tergantung Ouroboros, protokol Ouroboros. Dia yang mengatur semuanya. Pada dasarnya semuanya akan 5 sampai 6%. Oke. Jadi itu sedikit tentang staking. Nah, sekarang kita masuk ke apa sih itu stake pool? Nah, stake pool itu seperti yang tadi saya jelaskan, di mana server stake pool itu harus 24 jam, 7 hari berjalan. Nah, karena dia akan menopang transaksi yang di dalam blockchain tadi. Jadi blockchain ini akan selalu online untuk memvalidasi transaksi, kemudian transaksi tadi dicatat dalam blok. Nah, setiap 20 detik, Cardano itu akan menghasilkan satu blok dalam setiap 20 detik untuk saat ini. Kedepannya, jika sudah ada update terkait Ouroboros akan lebih dahsyat lagi. Apalagi sudah ada Hydra Head. Nanti satu stake pool jika punya satu Hydra Head, kecepatan transaksi lebih gila lagi. Satu Hydra Head itu 1000 transaksi per detik. Nah, kalau ada stake pool ada 2000 dikali 1000. Lumayan kan kecepatan transaksinya. Nah, itu terkait stake pool di mana harus dioperasikan 24 jam, 7 hari. 52 minggu, setahun. Pokoknya jangan sampai ada downtime-nya. Seperti itu. Nah, kalau delegatornya orang yang mungkin nggak bisa 24 jam online, ya cukup jadi delegator saja. Seperti itu. Nah, itulah yang membedakan stake pool operator dan delegatornya. Nah, stake pool ini dapat berupa public atau private atau pribadi. Nah, stake pool yang public ini yaitu Cardano Network servernya dengan alamat publik, di mana pemegang AIDA-nya bisa mendelegasikan AIDA, kemudian menerima reward dari stake pool publik tadi. Sedangkan stake pool pribadi atau privat, ini dia hanya memberikan reward ke pemilik stake pool-nya.
Seperti itu. Jadi yang stake pool pribadi ini seperti stake pool yang didirikan oleh para exchange. Nah, mereka yang take control AIDA-AIDA kita di exchange. Sebenarnya kenapa selalu stake pool dari yang pribadi, yang publik ini selalu mengajak ayo ke stake pool yang publik. Karena dengan kita mendukung stake pool yang publik ini, otomatis desentralisasi lebih terdukung. Dan exchange biasanya mengunci AIDA yang kita miliki. Dan sudah tahu biasanya exchange saat ini kan masih centralized, masih tersentral. Itu sangat rentan untuk dihack. Kalau dihack, private key kita itu kan dipegang sama mereka, disimpan dalam blockchain, bukan blockchain, dalam database mereka sendiri, bukan dalam blockchain ya. Memang private key-nya itu tetap di blockchain, tapi itu mereka yang maintain. Jadi mereka simpan juga secara eksternal di dalam database mereka sendiri. Nah, itu kenapa sampai rentan di-hack. Itu kalau webnya di-hack, terus database-nya dicuri oleh hacker, otomatis private key kita diambil kan sama hacker-hacker tadi. Nah, itu kenapa sangat dianjurkan untuk delegate. Jadi setelah beli langsung ambil, langsung masukkan ke Yoroi untuk disimpan. Kalau mungkin buat trading nggak apa-apa, tapi kalau memang untuk disimpan jangka panjang, apalagi udah dalam jumlah yang besar, sebaiknya disimpan di wallet kita sendiri, pakai aplikasi Yoroi atau Daedalus atau ada Lite. Lebih mantap lagi kalau punya hardware wallet. Seperti itu. Oke. Nah, stake pool yang dijalankan oleh operator ini harus punya skill ya. Jadi operatornya harus punya skill dalam dunia komputer, terutama untuk sistem operasi Linux. Seperti itu, dan dia harus punya pengetahuan dan sumber daya menjalankan server secara konsisten. Dan dia harus punya kemampuan untuk memaintain dan melihat memonitoring bagaimana sih kinerja servernya, apakah perlu di-maintain, apakah perlu maintenance, perlu perawatan. Nah, itu harus dimiliki oleh seorang stake pool operator. Ya, seperti itu. Sedangkan untuk yang para delegator cuman cukup mendelegasikan ke stake pool public tadi. Nah, ingat lagi, jadi ada yang stake pool public dan private. Kita jangan sampai delegate ke stake pool private. Nah, kita bisa cek, mungkin kita bisa lihat nanti ada kita kelihatan stake pool Binance, stake pool eToro, kita bisa lihat. Kalau kita cek di Yoroi, kita bisa ketemu stake pool tersebut. Biasanya mereka private, rewardnya itu 100% dimakan sama mereka. Jadi delegator pasti nggak dapat. Seperti itu. Oke, semakin banyak ada yang AIDA yang didelegasikan ke stake pool, maka semakin besar peluang untuk dipilih sebagai pemimpin slot. Nah, setiap kali terpilih menghasilkan blok yang diterima ke dalam blockchain. Jadi selain dia bisa menghasilkan blok atau mencatat blok, bloknya ini harus diterima oleh blockchain-nya itu. Jadi node-node yang lain itu, node-node server yang lain harus validasi, oh blok yang dihasilkan ini ternyata blok yang bagus, blok yang transaksinya benar. Karena kalau transaksinya tidak benar, itu akan ditolak sama blockchain. Seperti itu. Nah, setelah diterima bloknya itu oleh para peserta blockchain tersebut, server-server tersebut, maka akan mendapat reward, baik untuk operator dan delegatornya. Nah, penelitian untuk pengembangan ekstensif di Cardano ini dilakukan untuk memastikan pasar yang adil dan kompetitif secara proporsional untuk mendorong partisipasi dan menghargai investasi waktu, energi, dan sumber daya dari para stake pool operator dan delegator ini. Nah, protokol di Cardano menyediakan kunci-kunci parameter yang mempengaruhi reward-nya.
reward stake pool, reward stake pool-nya, yaitu yang pertama mekanisme pledge. Nah, mekanisme pledge ini seperti apa sih? Seperti yang tadi saya jelaskan, pledge ini adalah jaminan dari operator untuk ditanamkan ke stake pool tersebut, berapa ADA yang dia tanamkan supaya menjadi jaminan. Nah, jumlah ini akan mempengaruhi reward-nya. Tapi saat ini memang belum terlalu signifikan karena masih dalam proses pengembangan, improvement. Walaupun memang tidak ada minimum pledge yang disyaratkan, tapi operator stake pool dapat secara opsional menjamin sebagian atau seluruh dari ADA mereka untuk di stake pool ini. Nah, ini yang akan membuat stake pool-nya lebih menarik. Mungkin kita nanti lihat ada stake pool yang pledge-nya 1M, 1 juta ada. Nah, biasanya orang ada beberapa bule yang lebih suka untuk delegate ke pool yang seperti itu. Mungkin bayangannya seperti kalau ini perusahaan gede nih. Jadi otomatis dia untuk membiayai stake pool-nya harusnya bisa jalan dalam jangka panjang seperti itu. Walaupun sebenarnya kita cuma mendelegasikan, tidak ada pengaruh terhadap ADA yang kita miliki. Seperti itu. Nah, semakin tinggi pledge yang ada, semakin banyak reward yang akan diterima stake pool. Itu tergantung dari parameter protokol A0. Nah, ada perhitungannya sebenarnya untuk terkait A0-nya ini. Nah, ini ada videonya dari Profesor Agelos, mungkin yang kemarin ikut meet up kita. Saya sebutkan tentang Profesor Agelos yang meneliti dan menciptakan ya Euroborus ini. Dia ada videonya, dia menjelaskan bagaimana parameter A0 ini mempengaruhi terhadap reward. Jadi untuk reward stake pool itu dia menjelaskan seperti ada dua bagian. Reward sebenarnya ada dua bagian. 77% itu yang dinamakan reward stake pool. Dan 23% ini terkait dengan pledge. Nah, pledge ini tergantung ada porsi-porsinya juga, di mana perhitungannya menggunakan A0 ini. Jadi jumlah A0 ini berapa, nanti ada perhitungan formulanya. Saya belum sampai mendalami ke situ perhitungannya, tapi yang pasti kita tahu nanti ada parameter A0 ini. Nah, ini jika pada tahap sekarang ada Cardano improvement yang di submit untuk perbaikan terkait parameter protokol A0 ini. Nah, selanjutnya yang mempengaruhi reward yaitu desirability index. Nah, ini lebih ke indeks keinginan. Ini lebih ke bagaimana sih stake pool itu ditampilkan dalam wallet. Nah, itu yang seperti yang kita lihat kalau kita buka Yoroi, pas kita mau search stake pool, biasanya muncul kan di situ stake pool yang pertama siapa, peringkat pertama. Nah, ini yang disebut desirability index. Jadi stake pool punya ranking. Tapi saat ini ranking yang sedang berjalan itu masih diprotes oleh para stake pool karena yang muncul sudah pasti stake pool yang gede. Sedangkan untuk desentralisasi, stake pool yang kecil itu sering dihilangkan, sering hilang dari ranking ini. Nah, itu yang desirability index ini masih banyak improvement yang akan dilakukan oleh IOG. Seperti itu. Jadi desirability ini itu perhitungannya dia mengambil jumlah stake ADA, jumlah biaya, dan margin sama pemilik pledge, yaitu pledge dari ownernya. Itu digabungkan dalam satu formula, jadi ada perhitungannya juga. Semua pokoknya di sini ada perhitungan matematika. Ini akan mempengaruhi tingkat kinerja pool.
bukan kinerja sebenarnya, ranking ya, ranking pool yang akan ditampilkan di wallet, seperti itu. Baik di wallet Daedalus maupun Yoroi, tapi saat ini masih diprotes sama stake pool operator karena masih kurang berpihak ke stake pool yang sebenarnya stake pool kecil tapi performance-nya bagus. Makanya delegator nggak mau stake ke situ karena informasi yang ditampilkan itu kurang bagus, kurang jelas, seperti itu. Terus yang ketiga yaitu parameter saturasi. Nah, ini yang biasa kita lihat saturation level di wallet Yoroi ya. Sebelum kita delegate, kita akan lihat ada saturation. Nah, saturasi ini merupakan istilah yang digunakan untuk menunjukkan bahwa stake pool tertentu memiliki lebih banyak stake yang didelegasikan kepadanya daripada yang ideal untuk jaringan. Nah, sementara parameter K, biasa disebut parameter K ya. Nah, parameter K ini adalah jumlah stake yang ingin ditargetkan. Nah, setelah pool mencapai titik jenuh atau titik saturasi, itu akan semakin berkurang reward yang ada. Jadi, semakin gede saturasinya, persentase saturasinya, reward yang akan diterima delegator akan semakin kecil. Jadi kalau kita melihat pool yang sudah saturasi di atas 80%, sebaiknya langsung pindah ke pool yang lebih kecil saturasinya. Nah, ini yang disebut parameter saturasi. Ini yang akan mendorong para delegator supaya pindah ke pool-pool yang lebih kecil saturasinya. Tingkat jenuh, biasa disebut tingkat jenuh yang lebih kecil. Nah, tujuannya apa? Untuk menjaga desentralisasi agar tidak ada pool yang sangat besar yang menguasai satu stake seperti itu, karena itu akan berpengaruh ke biasanya kita kenal dengan 51% attack. Nah, itu pernah terjadi di Bitcoin, di mana Bitcoin itu ada sejarahnya, ada hacker, orang yang dia melakukan 51% attack, di mana dia memproduksi Bitcoin lebih dari jumlah supply maksimalnya. Nah, itu yang pernah terjadi di Bitcoin dan akhirnya itu langsung diperbaiki oleh Satoshi. Nah, untuk mencegah ini dalam Cardano, makanya selalu kita bilang jangan sampai dalam satu stake pool itu menjadi dominasi. Contoh stake pool itu dia membuat pool-pool yang kecil. Jadi setelah stake poolnya satu yang utamanya dia udah mau capai saturasi, dia langsung bikin lagi yang kecil satu, dia bikin begitu-begitu terus. Nah, itu dia nanti akan bisa menguasai 51% dari stake yang ada, saham yang ada, seperti itu. Nah, itu dia akan bisa menyerang blockchain. Nah, itu yang kita selalu bilang, jangan sampai kita stake di satu exchange, apalagi yang saat ini Binance ya, exchange Binance yang terbesar, dia poolnya itu sekarang udah menguasai 12% jumlah ADA yang di stake. Jadi lumayan banyak kan, 12% hanya dia doang yang kuasai delegation-nya. Nah, itu sangat bahaya. Bagaimana kalau ada yang menggunakan atau ada yang bertujuan jahat, terus akhirnya dia menghack salah satu stake pool-nya dia dan dilakukan serangan 51% attack tadi. Nah, dia bisa menyerang blockchain. Nah, itu yang selalu kita jaga. Untuk itu kenapa desentralisasi sangat diperlukan. Nah, dengan adanya jumlah 2000 stake pool ini, otomatis dengan Cardano itu sangat susah untuk dilakukan kan. Tapi pasti selalu dicegah. Nah, bagaimana dengan mungkin blockchain yang lain yang validatornya cuma 21, Binance cuma 21, DOT ada berapa ya? DOT 600 kalau nggak salah.
Nah, itu yang sangat bahaya dengan di blockchain. Kenapa 51% attack itu sebaiknya dihindari dengan cara desentralisasi. Makanya Cardano dibilang blockchain dengan desentralisasi yang sangat full desentralisasi dengan jumlah validatornya yang segitu banyak. Berbeda dengan cryptocurrency yang lain, blockchain yang lain yang mungkin Binance cuma 21, dot tadi yang berapa, apalagi Bitcoin yang lebih terpusat ya ke pool-pool yang tadi. Nah, makanya sekarang apalagi yang pool yang di China mulai digusur, nah itu makanya Bitcoin sekarang goyang. Dan akhirnya altcoin ngikut. Nah, mudah-mudahan ke depannya Cardano kalau udah lebih matang lagi ekosistemnya, udah nggak bergantung lagi dengan Bitcoin ya. Nah, itulah tujuan utamanya untuk parameter saturasi ini. Oke. Kemudian selanjutnya parameter desentralisasi. Nah, parameter desentralisasi ini mungkin yang ikut pembahasan sebelumnya, kita sudah bahas bagaimana roadmap-nya Cardano. Sebelumnya di roadmap Byron saat foundation era fondasi, era dasarnya, di mana pool yang jalan atau stake pool yang jalan itu masih berbentuk federasi, yaitu cuman dijalankan oleh node-nya dari IOHK atau node yang dari para peneliti-penelitinya itu. Jadi masih dalam bentuk federasi node. Jadi ada 8 node besar, node IOG yang besar. Nah, itu blok-bloknya diproduksi oleh mereka. Dulunya masih 100% sama mereka waktu di Foundation era. Kemudian setelah di Shelly era mulai digeser oleh stake pool. Akhirnya setelah Shelly era sudah Mary hard fork, nah 100% sudah jadi 100% desentralisasi. Karena federasi node ini sudah pasif, tidak menghasilkan blok lagi. Nah, untuk saat ini, mereka masih jalan untuk membantu validasi transaksi. Tapi untuk memproduksi blok, mereka sudah tidak jalan lagi. Nah, tahap demi tahap, otomatis federasinya ini akan tidak lagi beroperasi di mainnet, tapi nanti akan dipakai untuk tujuan development ke depan. Jadi akan dipakai untuk testnet. Seperti itu. Nah, saat ini node federasi ini sudah tidak jalan lagi, tidak memproduksi blok, tapi masih jalan untuk validasi. Jadi masih ada campur tangan untuk bantu validasi transaksi aja. Tapi untuk menciptakan blok mereka sudah tidak jalan. Maka oleh karena itu sudah 100% desentralisasi. Dan tahap demi tahap ini akan menjadi testnet. Seperti itu. Mungkin dalam sekarang kita udah tahap Alonso, yaitu fase kecil dari tahap Goguen, era Goguen, untuk mendevelop smart contract. Nah, sekarang udah jalan untuk tahap Alonso Blue. Jadi Alonso Blue update terakhir sudah tidak ada yang bermasalah. Stake pool bisa dengan lancar memproduksi blok. Cuman ada beberapa bug di command line interface, yaitu untuk perintah-perintah mungkin transfer dana, transfer aset. Ada perintah-perintah yang belum 100% jalan. Nah, itu bug-bugsnya lagi diperbaiki. Otomatis nanti setelah semua bugs diperbaiki dalam 2 minggu ke depan, akan pindah ke tahap Alonso White. Nah, di tahap Alonso White ini, yang berkontribusi untuk melakukan testing sudah akan lebih banyak lagi. Apalagi setelah itu masuk ke tahap Alonso Purple. Nah, Alonso Purple ini, orang-orang yang mengembangkan smart contract, mungkin dari SundaeSwap, dari YaySwap, semua yang swap, dari semua yang DEX, itu akan turut serta untuk mencoba aplikasi mereka.
Nah, setelah Alonso Purple, semua berjalan lancar akan launching. Nah, itu perkiraan di bulan Agustus atau September. Kalau lebih cepat, kata CH, mungkin bisa kalau lebih cepat ya, kalau tidak ada masalah. Seperti itu. Oke, jadi itu terkait parameter desentralisasi. Oke, jadi ini terkait materinya. Kita tanya jawab aja ya. Di sini ada yang pengen bertanya? Open mic, silakan. Silakan yang mau bertanya. Bang Yadi udah ada Bang Yadi. Ada pertanyaan nggak nih tadi? Kita cek dulu. Wah, nggak ada pertanyaan nih. Jelas semua berarti ini yang dijelaskan. Ada pertanyaan kah? Mungkin yang pengen tanya tadi, ada yang pengen tanya kos apa? Ini saya share screen aja kali ya. Entire screen. Oke, kawan-kawan, silakan bertanya. Atau ada yang mau sharing terkait pledge apa? Silakan. Sengaja materi kita ambil yang bahasannya pendek, soalnya kemarin kita bablas setengah jam. Ini nggak ada pertanyaan kah? Kalau saat ini kita masih pakai delegator lain, lalu kita pindah stake pool kali, Gan. Delegator kita yang mendelegasikan. Kalau kita masih pakai stake pool lain, lalu kita pindah ke stake pool, apakah mempengaruhi rewardnya? Rewardnya tetap jalan. Nah, ini saya gambarkan lagi ya, mungkin kita bahas lagi sedikit tentang epoch. Ini itu whiteboard. Kalau mempengaruhi reward, jadi di dalam Cardano itu ada epoch. Jadi ini timeline ya, ini timeline waktu berjalan terus ke kanan, grafik jalan terus ke kanan. Nah, ini ada harinya 1, 2, 3, 4, 5. Ini 5 hari nih. Nah, ini disebut satu epoch. Terus 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Ini epoch lagi nih, udah pindah epoch. Setiap 5 hari dia pindah epoch. 1, 2, 3, 4, 5. Ini epoch. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kayak gini nih. Mungkin tadi dibilang kita pindah epoch ya. Pindah delegasi ya, pindah stake pool. Nah, reward yang di sini kan kita mulai delegasi di sini. Ini mulai delegasi. Terus di sini adanya udah terdaftar di epoch ini. Ini epoch. Ini epoch 1, 2, 3, 4. Nah, saat kita delegasi di sini, EIDA-nya itu terdaftar di sini. Nah, di sini dia mulai aktif. Nah, di sini reward-nya dikalkulasi. Pas pindah epoch di sini, reward-nya di distribusi nih. Nah, ini reward-nya didistribusi. Distribusi kan. Nah, kalau kita delegate di sini, otomatis yang kita dapatkan reward di sini di epoch yang 5 ini kan didistribusi sebenarnya di epoch 5 pas perpindahan. Nah, reward yang di sini kita dapat itu hasil kerja yang di 3. Nah, itu yang dibilang sebenarnya delay reward.
Jadi hasil kerja di sini, rewardnya dapat di sini, delay. Jadi ada delay 2 epoch baru diterima. Nah, kalau kita pindah, jadi pas di epoch sini, kita pindah nih. Nah, contoh di sini kita masih di kawan ya. Nah, pas di epoch ini kita pindah delegasi ke ADI. Ini stake pool Indonesia nih. Kita pindah ke ADI. Otomatis di sini kita mendapatkan reward dari kawan. Tapi setelah kita pindah, setelah di epoch ini kan 1 2 3 4 1 2 3 4 kelebihan. Sorry. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. Nah, setelah di sini kan ini tetap distribusi juga nih. Nah, ini epoch yang ke-6. Nah, ini reward yang di sini dapat dari ADI. Seperti itu. Nah, jika ada penambahan reward, penambahan ADA, kita nambahin ADA nih di sini. Kita nambahin ADA di sini nih. Jadi kita masukin jumlah ADA nih, tambah 10 ADA. 10 ADA. Nah, di sini mungkin kita masukin 100 ADA. Nah, reward yang kita terima di sini itu reward atas 100 ADA yang kita masukkan tadi. Nah, reward yang kita terima di sini sudah reward dari 110 ADA. Kayak gitu. Jadi untuk yang di sini dia belum ngambil yang ini karena ini udah pindah epoch. Sedangkan yang di sini ada yang masuk di sini, dia di snapshot di sini. Kayak gitu. Jadi ini selalu jalan terus ke kanan. Nah, epoch ini kalau secara sederhana dia kita sebut kayak tanggal. Nah, setiap perpindahan hari itu ada tutup buku. Nah, tutup buku itu dia mencatat jumlah ada berapa sih untuk di hari selanjutnya. Seperti itu. Oke. Ini terkait reward. Terus tadi apa lagi ya? Kalau server untuk stake pool mengalami down, misalkan tidak 24 jam, apa yang terjadi, Bang? Nah, oke. Pertanyaan bagus. Kalau stake pool itu kan harus 24 jam ya. Tadi saya bilang stake pool harus 24 jam. 7 hari. Kenapa harus di-maintain selama ini? Karena seperti yang saya jelaskan tadi, protokol Ouroboros dia akan memilih stake pool yang mana yang akan memproduksi blok. Nah, stake pool operator seharusnya dia sudah tahu untuk epoch ini, epoch yang sedang berjalan ini, dia bisa tahu sebenarnya stake pool kita di-assign berapa blok sih. Jadi kita dikasih kerja nih, kita kasih kerja ciptakan contoh 3 blok. Nah, itu biasanya stake pool operator sudah tahu kapan-kapan tanggal kita akan memproduksi blok. Nah, makanya dia akan otomatis standby di tanggal-tanggal tersebut. Dipastikan servernya jalan dan tidak ada masalah. Seperti itu. Nah, ada satu kondisi yang dibilang biasanya mereka nyebut apa istilahnya ya? Lupa. Slot battle. Kan tadi seperti saya jelaskan, di mana stake pool akan dipilih siapa yang menjadi pemimpin slot. Nah, pemimpin slot ini yang akan memproduksi blok. Nah, ada satu kondisi di mana pemimpin slot ini ada 2 stake pool. Nah, itu yang biasa disebut slot battle. Nah, dua stake pool ini kayak terjadi rampas-rampasan. Akan terjadi rampas-rampasan. Nah, biasanya yang menang selalu pas yang dari sistem Ouroboros ini, yang menang biasa Ouroboros berpihak ke stake pool yang lebih kecil stake-nya untuk mendukung desentralisasi. Karena yang stake pool besar ini otomatis kan dia udah rutin memproduksi blok, sedangkan yang stake pool kecil ini masih jarang memproduksi blok. Makanya dia akan
berpihak ke stake pool yang lebih kecil. Tapi tidak mungkin juga stake pool yang besar yang menang. Tapi untuk kemungkinan dia lebih berpihak ke yang stake pool kecil. Nah, itu terkait apa yang terjadi jika tidak 24 jam. Nah, itu harusnya sudah ada tindakan preventif dari stake pool operatornya, karena dia sudah tahu kapan dia harusnya memproduksi blok. Sama seperti epoch sebelumnya, kita kawan tidak dapat sama sekali assign bloknya. Makanya untuk epoch sebelumnya kita tidak ada blok seperti itu. Tapi dengan tidak adanya blok di kita, kemungkinan ada stake pool kecil yang lebih membutuhkan untuk mendapatkan blok tersebut. Karena untuk biaya dia memperpanjang servernya. Seperti itu. Nah, ujung-ujungnya dalam jangka panjang selalu pasti diatur selalu 5 atau 6% jumlah rewardnya. Jadi walaupun kita tidak mendapatkan reward di epoch 274 nanti, akan kemungkinan lebih besar lagi kita mendapatkan jumlah blok lebih banyak di epoch selanjutnya. Makanya selalu setia dengan satu stake pool karena ujung-ujungnya 5-6% itu selalu sama untuk semua stake pool. Jika kita pindah ke stake pool yang lain, kita nggak tahu apakah stake pool tersebut lagi sial kayak di sini. Nah, kalau kita pindah pas lagi sial, ya kena sial-sial mulu. Seperti itu. Tapi kalau hoki bisa jadi dapat yang stake pool yang selalu hoki-hoki terus. Nah, itu tergantung pilihan masing-masing. Makanya itu volatile-nya di reward stake pool ini ya. Oke, Om, apa beda stake pool Yoroi dan Daedalus? Pada dasarnya sama. Yoroi dan Daedalus itu cuma menampilkan stake pool yang mana. Pada dasarnya stake pool yang ditampilkan itu sama semua. Tetap di Yoroi kita mau search kawan tetap ketemu. Di Daedalus kita mau search kawan tetap ketemu juga. Cuman mungkin Yoroi menggunakan tampilan yang lebih berbeda dengan Daedalus. Nah, kalau Daedalus seperti ini. Daedalus lebih ke enterprise sebenarnya karena penggunaannya nanti ke depan akan lebih kompleks. Kenapa lebih kompleks? Karena dengan Daedalus nanti kita bisa melakukan satu transaksi, kita kirim ke lebih dari satu alamat. Seperti itu. Kedepannya seperti itu. Satu transaksi kita bisa kirim lebih dari satu alamat. Kalau di Yoroi nggak bisa kan? Kita cuma bisa satu alamat aja, alamat tujuan. Tapi kalau dengan Daedalus, kita bisa juga kirim selain tadi tujuannya lebih banyak, tujuan alamat lebih banyak untuk satu transaksi. Kita juga bisa kirim, contoh ini saya punya NFT nih, banyak NFT. Saya bisa kirim lebih dari satu aset ke satu alamat atau lebih dari satu alamat nanti. Seperti itu. Nah, ini contoh saya mau kirim ini Piggy. Saya punya Piggy token. Saya akan kirim ke sini. Saya akan kirim ke sini. Jadi saya ambil satu alamat. Ini kalau ada yang mau copy silakan, terus mau kirim dana ke sini nggak masalah. Nah, ini saya kirim ya. Saya contoh kirim nih. Saya bisa kirim lebih dari satu nih. Saya send. Paste alamatnya. Nah, ini muncul. Ini nih, muncul satu token. Saya mau kirim satu contoh. Saya pengen tambah nih. Tambah satu token lagi. Nah, ini nggak tahu ini apa nih. Saya nggak tahu apa nih. Contoh aja nih. Bahkan kita bisa kirim lebih dari satu. Tapi kita harus, ini ada biayanya. Ada minimum required. Nah, ini berapa ya? Coba satu ya. Oh, 177. Nah, kita harus masukin nih. Ribet langsung aja 8. Nah, tuh kita bisa kirim lebih dari satu token nih. Tapi ada biaya, ada AIDA-nya. Nah, biasanya kalau kita kirim satu token, otomatis biayanya kan 1,5 nih, 1,5, 1,7. Nah, kalau kita kirim 2 begini, otomatis biayanya cuma sekali. Kalau kita kirim satu-satu, biayanya ini 2 kali. Nah, itu tujuannya kenapa Daedalus lebih bagus. Lebih ke enterprise, penggunaan enterprise. Kalau penggunaan sehari-hari lebih bagus, Yoroi lebih ringan.
Soalnya ini akan mensinkron full database blockchain yang besarnya sekarang sudah lebih dari 10 giga kalau nggak salah. Nah, itu harus dibuka terus kalau pengen selalu sinkron. Seperti itu. Oke, reward loyalitas itu per apa, Bang? Nah, itu untuk reward loyalitas itu lebih ke reward yang diadakan oleh stake pool. Nah, itu reward khusus untuk stake pool kawan. Mungkin ada stake pool yang lain punya program sendiri, sedangkan kita sendiri punya program ini loyalitas. Nanti itu per epoch. Itu per epoch. Nah, nanti kita akan snapshot di epoch besok. Epoch selanjutnya, epoch 274. Sekarang kan masih di epoch 273 ya. Nah, kita pas pertemuan di epoch itu, kita akan bahas lagi gimana pembagian loyalitas reward tadi. Oke, kalau kasus Mbak Om gimana tuh Bang? Wah, dia nyimpan Cardano di 2 stake pool, beda. Coba nyari titik lemah pool. Saya tadi rada ketawa bacanya. Gini Bang, mungkin maksud dari Mbah Ong, dia pengen pindah stake pool dan coba dapat double reward. Tapi sebenarnya itu nggak bisa, karena yang tadi saya jelaskan di sini. Contoh, kan di sini nih, mungkin Mbah Ong dari kawan dia pengen pindah ke host tadi ya, host. Hapus aja nih, host. Pindah ke host tadi ya. Sorry, tulisan saya jelek. Host. Ya. Pengen pindah ke host kan, itu nggak mungkin dapat double reward. Karena seperti yang saya jelaskan tadi, setelah pindah epoch sini, dia sudah terdaftar di kawan. Kalau kita pindah ke host, otomatis kita nggak akan terdaftar lagi, double terdaftar seperti yang diharapkan Mbah Ong tadi. Seperti itu. Jadi tidak akan terdaftar double. Karena setelah pindah epoch, kita sudah terdaftar di sini. Dan ini tidak bisa diganggu-gugat setelah pindah epoch. Nggak mungkin kan kita pakai Doraemon, pindah waktu, terus kita delegate. Nggak bisa. Itu udah lain cerita. Oke? Kayak gitu. Jadi memang tidak bisa. Tidak ada celah untuk itu. Siap Bang, soalnya sekarang saya masih pakai CCV 1, mau saya pindahkan ke... Wah mantap Bang, CCV itu multipool dia. Ya, pengen memperkaya diri sendiri dengan membuat pool yang banyak dan mengganggu desentralisasi. Kontennya sih bagus, tapi ya itu banyak yang stake pool operator, single pool operator yang komunitas serang-serang dia. Oke Bang, mantap penjelasannya. Semoga servernya bisa maintain 24 jam. Ya, kita maintain 24 jam terus Bang. Ini monitoringnya selalu hidup Bang. Dan ada alert sistemnya. Jadi nanti ada alert kalau ada masalah. Contoh mungkin server yang relay ini mati, kita ada alertnya. Nanti akan masuk ke handphone saya. Biar saya aja yang diganggu. Agan-agan delegator santai aja. Oke, masih adakah pertanyaan? Ternyata kita sudah 1 jam. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita lanjut ke materi ya. Hai, sudah ada yang nggak tahan diundi. Ini saya jelaskan lagi sedikit mungkin tentang bagaimana kita tadi ya, loyalitas, kenapa sampai ada loyalitas program. Nah, jadi kita membangun 3 pilar. Di stake pool kawan ini kita membangun 3 pilar, yaitu 10% untuk misi stake pool, untuk digunakan untuk dana darurat korban bencana, dan 10% kita untuk marketing operasional dan development stake pool. Ini kita maintain internal. Nah, ini ada wallet sendiri untuk yang misi, kita bisa cek berkala. Ada address-nya, jadi teman-teman bisa cek address-nya. Dananya sisa berapa dan ada transaksi apa di dalam secara transparan. Dan 50%-nya kita untuk treasury kawan. Jadi dari sebenarnya reward untuk operator kita bagi-bagi ke
untuk membangun 3 pilar ini. Nah, 50% ini untuk treasury, untuk perkembangan komunitas kita. Oke. Nah, ini hilang. Nah, ini sistemnya, sistem treasury-nya. Jadi kita punya wallet treasury yang akan delegasi ke pool kawan sendiri. Dari sini otomatis treasury ini akan berkembang, mendapatkan reward, dan kita membangun satu program kesejahteraan bagi delegator. Nanti program ini kita buat beberapa program ke depannya, tapi untuk saat ini masih baru ada loyalty program. Nah, dari loyalty program ini kita berikan sebagai reward, extra reward ke delegator. Nah, delegator ini tetap melakukan DCA, jadi disarankan selalu menabung ada, nanti rewardnya lebih besar, stake pool lagi jadi lebih besar, akhirnya pool margin lebih besar, dan treasury makin lama makin besar. Otomatis pilar ini yang akan menunjang stake pool kita. Stake pool kita makin besar, makin saturasi, delegator bisa menarik semua stake-nya, dan kita bisa bantu delegator mengembangkan stake pool-nya sendiri. Seperti itu tujuannya terakhir ke depan. Dan makin banyak juga program yang akan kita hasilkan dari treasury ini. Nah, itulah cara kawan berkembang dan bertahan. Oke. Nah, ini salah satu loyalty program. Dulunya kita nyebut arisan, cuman kita ganti jadi loyalty program. Ini udah nggak update. Mungkin saya butuh lihatkan di sini aja kali ya. Kawan. Nah. Sorry, bukan di situ, di sini. Mana sih? Di sini. Nah, ini programnya. Buset, loading. Nah, ini programnya. Oke. Nah, ini mekanismenya. Kita akan snapshot list dari penerima. Ini snapshotnya dilakukan sebelum distribusi, yaitu di epoch selanjutnya. 24. Nanti kita akan diskusi lagi cara distribusinya. Saat ini kan kita distribusinya fix 10 ada, cuman satu delegator kan yang terima. Nah, sekarang delegator ada kemungkinan lebih dari 100 nih yang menjadi masuk dalam list ini. Kalau ada 100 epoch, buset, lama banget kan. Nah, bagaimana kalau nanti di epoch selanjutnya kita diskusi gimana kalau sebaiknya kita mungkin berikan ke 3 atau 4 atau 5 orang. Tapi ini dibagi 3 atau 5 atau 4. Nah, ini syaratnya delegator sudah punya lebih dari 50 ada dan setia mendelegasikan 5 epoch sebelum snapshot. Jadi dia udah delegasi dari epoch beberapa, yaitu 274 berarti 269. Kita akan filter. Oke, nah ini akan launching. Nah, ini launching setelah IOG delegation, yaitu yang kemarin tadi. IOG delegation itu 5 epoch sebelum itu. Jadi 268 ya mereka mulai delegasi. Oke, seperti itu. Nah, ini nanti kita akan ada program untuk dengan biaya marketing, kita akan undang delegator-delegator besar. Tapi masih digodok. Oke. Itu loyalty program. Nah, ini ada donasi. Kita epoch kemarin ini masih sama. Sama tuh. Udah nambah ya. Udah nambah 40 ada dari hasil reward operator sama stake pool sama pool margin. Total yang kita setor 40,5 ada, jadi sisa dana darurat 211 ada. Nah, epoch selanjutnya kita akan voting nih, kita mau donasi ke mana aja. Kemarin udah diskusi-diskusi dengan ambasador kita, ada beberapa yang akan kita donasikan ada beberapa kegiatan donasi yang akan kita distribusikan. Saat ini masih sama, belum ada penambahan distribusinya. Pokoknya setiap bulan kita harus donasi. Nggak pandang harga ada berapa. Kita ikut Project Cardano. Misi kita selalu jalan. Oke. Nah, dana yang tersalurkan sudah 110. Mungkin nanti kita akan distribusi setengah ya. Kita selalu distribusi setengah. Supaya pilarnya tetap ada. Jadi kita akan distribusi 105,5. AIDA. Oke.
Oke, nah ini yang bukti transaksi kita masukin ke Trisuri. Jadi saat ini jumlah Trisuri, ini udah nggak update ya ini. Sebentar saya cek. Wah, ada udah naik coy. Trisuri. Oh, ada penambahan. Sebenarnya di epoch sebelumnya kita nambah nih. Ada nambah sejumlah 29. Sorry ini belum diupdate slide-nya. Ini saya update langsung deh. Oke, jadi ini lagi presentasi ya. Jadi harusnya sudah 86 ada Trisuri kita. Lumayan, Trisuri kita berkembang terus demi perkembangan pool. Nah, tujuannya nanti pilarnya ini setelah smart contract saya akan mempelajari lebih tentang smart contract dan semuanya otomatis dari smart contract. Jadi saya nggak maintain lagi, harusnya otomatis. Seperti itu, kita lanjut ke ya undi. Silakan Bang Yadi. Saya serahkan acara ke Bang Yadi. Halo, selamat malam kawan-kawan semua. Untuk undi ini screen-nya gua share dulu ya. Screen-nya gua share. Ya, jadi kita bisa lihat di screen gua sekarang. Ya, ini kita mulai undi ya. Yang kita undi malam ini 180 delegator kawan. Ya, pertama gua ambil dulu daftar delegatornya. Sampai di urutan 180. Ya, gua copy. Gua paste di sini. Jadi gua hapus dulu yang warna orange sama warna merah karena ini wallet pribadi gua sama Andre. Ya udah, gua copy. Ya kita pakai websitenya namanya Wheels of Names. Nah, jadi gua paste di sini ya. Iya udah. Ya kita mulai ya. Gua mulai undi. 1, 2, 3. Iya, yang menang yang sticky ini ya. Gua copy, gua paste di grup. Ini yang pemenang 20 ada. Nah, untuk door prize malam ini, nah kita lanjut ya. Tadi yang delegator kawan 20 ada udah dapat pemenangnya. Sekarang kita yang door prize 10 ada. Nah, ini caranya gua mau kirim formnya, nanti kalian isi ya. Formnya gua taruh di chat dari video ini. Gua kan sekarang ya, 1 2 3. Ya. Kalian bisa isi formnya. Gua tunggu ya. 5 menit. Ayo, ini baru 1 orang yang isi. 2 orang. 5 orang. 6 orang, 6 orang. Ayo, ditunggu.
10 orang. Ini yang hadir ada 34 orang, minus gua sama Andre, jadi mestinya 32 orang. Ini yang menang dapat 10 ADA. Mau dong Langsung Bang. langsung kirim malam ini. Mau dong Bang. Dompet lu kan udah banyak, Andre. Ya, 16 orang, ayo diisi formnya. 20 orang, ayo ditunggu, masih kita tunggu. 21 orang. Ayo. Lumayan hari ini kita kehadiran 35 kawan-kawan. 34, satu hilang. Wah, berkurang nih, 23. Sayang sekali nggak pengen dapat Nggak pengen 10 ada. ada. Ayo, kita masih tunggu. Ini baru 25 orang yang isi. Cek di chat ini, chat video ini. Ada form itu, tinggal diisi. Masih 26 orang. Mana nih yang lain? Kita kasih kesempatan, Bang. Ya, kita masih tunggu nih. Kita masih tunggu. Ada di chat meetingnya. Chat meetingnya. Bukan di chat telegramnya loh. Itu gue lihat ada yang nyasar di telegram. Nggak di chat telegram, tapi di chat meeting ini. Ada formnya itu. Di chat meeting aja kan. Kita yang ikut meeting. Kita yang ikut meeting kita undi. Ayo, ini baru 25 orang loh. Nah, itu udah 26. Masih kita tunggu. Tunggu berapa lama ya, Andre? Tambah 5 menit? Tambah 5 menit lah. Ya, ada tambah 5 menit lah. Makasih Bang Christian. Nggak apa-apa Bang, masukin nama aja juga nggak masalah. Ya, masukin nama aja. Nggak apa-apa. Yang penting ketahuan orangnya siapa. Yang penting adresnya jangan salah. Iya, benar sekali. Soalnya kok Nanti adresnya nyasar. salah, nyasar deh. Goodbye. 20 adanya saya kirim sekarang ya yang tadi menang. Yang itu udah gua taruh di grup sih, Andre. Oke. Sen. Ini yang menang 55 ada ya tadi. Hah? 55 ada kan yang menang tadi? Jumlah 20 adanya. ada? Enggak, yang jumlah ada yang Oh, ya 55 kan ya? Ya 55. iya, 55 ada. Langsung dapat 20 ada. Lumayan. Lumayan. Udah ya. Ya, ada Suyori sama nama aja sekedarnya. Bang. You never walk alone. Ucup 4712. Udah ya. Jadi kita sampai di 30. Ada yang ikut ini ada 31. Ini apa ya? Belum ada. Maksudnya dia belum ada wallet. Wah, sayang sekali belum ada wallet kan. Kalau nggak ada wallet, kan? gimana mau kirimnya? Bikin wallet aja kan. Mau ditunggu install. Wah, jangan. Nggak bisa, udah. Jadi install nanti berikut ya Bang, hadir lagi. Iya ya. Install aja install aja Yoroi-nya. Nanti bisa ikut walaupun belum Jadi punya ada. gua copy ya ini, yang berarti yang ikut ini sekarang 30 orang. Gua langsung copy nama aja ya biar gampang. Gua copy.
pakai Wheels of Name lagi, gua paste. Ya, ini 30 orang. Mulai ya. Satu, siapakah yang menang? 10 ada, lumayan guys. 1, 2, 3. Wah, siapa tuh? Nah, yang menang Wah, ini deal Deal 9. 79. Oke, Mantap. benar. Langsung kita kirim 10 ada. Dua ada yang tadi sudah dikirim ya. Andre, Ini buktinya nanti kirim ke grup. oke. Ini buktinya. Selamat buat pemenang. Menang 180 delegator. Selamat ya yang menang. Deal 79. Selamat deal 79. Mantap. Orangnya mana nih? Bang Dil, Bang Dil. Bang Dil mana nih, Dil. Bang Dil? Kita mau sesi foto nggak nih? Gimana nih? Bang Yadi yang komen nih. Gue nggak bisa foto deh, lagi nggak pakai baju. Ada yang coba kita tanya nih, pengen sesi foto nggak nih? Kalau nggak usah lah. Selamat buat Agandil. Ya, jadi sekarang berarti acaranya udah selesai Andre. Kita udah bagi 20 ada, kita udah bagi 10 ada. Sampai jumpa di epoch berikutnya. Kita undi 200 delegator kawan. Nah, sekarang karena udah selesai, kalau ada yang mau tanya-tanya apa saja ke Andre bisa. Ya, kita sesi bebas kan. Kita Ya, sesi bebas sesi saja. Mau nongkrong-nongkrong. cerita tentang market atau mau cerita tentang apa saja bisa. Distribusi Piggy token. Nah, itu dapat pertanyaan tuh dari itu nanti yang jawab Agan Wirawan kita, ambasador kawan kita. Mungkin lagi diproses untuk Google Form-nya. Gua kirim dulu yang 10 ada ya sekarang. Oke. Jadi ada yang pengen sharing-sharing? Tadi ada yang bertanya apa tadi ya? Mau lihat dari pertanyaan. Mana? Salah lihat ya. Nggak tahu yang mana. Salah lihat kali. Oke, ini kalau udah nggak ada, kita sudahi aja kali ya sesinya. Ya. Biar bisa Makasih ya beristirahat. yang sudah hadir. Buat Bang channel YouTube-nya kawan kalau bisa diisi sama materi ada juga Bang. Nanti kita berusaha Bang. Biasanya meet tiap kita meet kita selalu upload hasil videonya kita di situ. Ya, dari video meet up kita sudah ada materi-materi ada harusnya. Jadi sekalian nonton meet up-nya. Memang kita nggak pilah-pilah sih. Jadi disatukan dengan meet up. Kalau admin, iya itu admin yang grup yang internasional itu bahaya Bang. Hati-hati, banyak scammer.
Tapi sebenarnya kalau pengen kita menyelamatkan orang, bisa kita ajak-ajakin ke grupnya kita. Kan lumayan. Kita selamatkan orang, dapat delegator. Kalau kata Bang Wirawan, kita misi menyelamatkan orang itu. Yang di grup-grup micin-micin. Kita bawa ke jalan yang benar. Kalau udah nggak ada, kita sudahi berarti ya. Jadi sampai jumpa di meet up selanjutnya kawan-kawan. Kita lanjut chat di grup ya. Oke, selamat malam.